Ya, sebelumnya saya pakai sepeda ini di jalan-jalan datar aja itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau ketika ketemu tanjakan itu saya lebih banyak melakukan off saddle atau halo sobat gue, kembali lagi di channel gue. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, mungkin ada sebulan ke belakang ini saya tidak nge-vlog ya, dikarenakan ya keterbatasan untuk mobilisasi juga ya. Karena kan vlog saya ini sebenarnya tentang sepeda, jadi ya karena pandemi ini jadi ya saya banyak melakukan aktivitas itu hanya di rumah aja. Jadi sebelumnya ya kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu dan semuanya kembali normal lagi. Jadi gini guys, jadi selama pandemi ini ya banyak hal yang sebenarnya saya melakukan di rumah aja ya. Jadi termasuk salah satunya memodifikasi sepeda saya ini. Nah, sepeda ini sebelumnya saya pakai buat road bike dengan spesifikasi itu kurang lebih saya pakaikan Aleokada Coras. Nah, spesifikasinya itu mirip-mirip dengan 100 S2 ya. Bedanya dia pakai drum setnya ini recursive. Tapi kalau untuk sprocketnya itu memakai ukuran yang sama, dia 12-28. Ya, sebelumnya saya pakai sepeda ini di jalan-jalan datar aja itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau ketika ketemu tanjakan itu saya lebih banyak melakukan off saddle atau bangun ya untuk mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra. Nah, makanya untuk kemarin saya iseng-iseng itu saya coba modifikasi sepeda ini menggunakan sprocket MTB yang berukuran itu 1136. Nah, jadi sepeda ini menurut saya udah untuk saat ini ya udah jadinya lebih baik. Nah, jadi apa saja yang saya ubah, saksikan terus vlog saya ya. Sebelumnya terima kasih. Sepeda ini sebelumnya menggunakan sprocket dengan ukuran 12-28T, dan ini saya ganti dengan 36-11T. Sprocket ini saya beli cukup murah ya, mereknya Piggy Sport dengan harga 100.000 saja baru. Dan ini ukurannya 1136, sehingga saya mesti menambahkan 8 mata rantai ya, karena selisih gear terbesar sebelumnya 8 mata. Untuk penggantian sprocket 1136 ini dibandingkan dengan sprocket yang sebelumnya ya, yang berukuran 12-28, itu selisihnya lumayan signifikan ya. Ukuran gear terkecilnya selisih 1 mata, jadi bisa lebih berat ketika sprint, jadi lebih enak. Dan untuk ukuran yang gear terbesarnya itu selisihnya sampai 8 mata ya, jadi kalau untuk nanjak itu jauh lebih ringan. Karena selisih rasio sebelumnya dengan yang baru ini cukup jauh, jadi saya membutuhkan Gotling ya. Jadi Gotling ini fungsinya untuk meninggikan RD ya. Ini kebetulan saya masih pakai RD aslinya dengan tipe short. Jadi dengan Gotling ini ketika RD main untuk perpindahan gigi ke paling besarnya itu, dia tidak mentok ke gearnya ya. Untuk Gotlingnya sendiri itu saya beli dengan harga cukup murah ya, cukup menebusnya dengan 30.000 saja. Untuk wujud Gotling itu seperti ini. Kenapa dia disebut Gotling? Emang karena bentuknya seperti kepala kambing, dan linknya itu maksudnya tuh sambungan atau extension ya, makanya disebutnya Gotling. Untuk pemasakan sprocket ini sendiri pun tidak sulit ya. Berikut caranya saya lampirkan juga. Kunci yang mesti disiapkan itu tracker sprocket, shock untuk buka sprocket, dan kalau saya kebetulan pakai kuncinya kunci Inggris biar gampang ya. Berikut ini cara membuka sprocketnya ya. Dipasangkan dulu tracker sprocketnya, lalu shock sprocketnya dimasukkan, dan bukanya berlawanan dari arah jarum jam.
Lalu ketika sudah terbuka, tinggal dicabut aja semua. Dan ketika nanti memasang itu ada satu bagian nok yang di situ dia berbeda ukurannya, dia kecil sendiri ya. Jadi ketika memasang sprocketnya kembali itu nanti dilihat di noknya itu ada yang sebenarnya dia ukurannya pokoknya beda sendiri aja dari ukuran yang lain, itu sebagai titik top dari atau posisi pasnya ya buat kunci semuanya. Jadi kalau itu nggak pas dimasukin paksa itu nanti efeknya sprocketnya posisinya itu nggak center atau bengkok atau lari atau malah terpaitnya itu dia nggak akan bisa masuk. Lalu tinggal dikencangkan saja bautnya searah jarum jam. Ya, terima kasih Sobat Goes sudah menyaksikan vlog saya. Semoga vlog saya ini bisa membantu teman-teman yang ingin memodifikasi sepeda road bike-nya, khususnya papan speed ya, menjadi lebih baik. Ya, saksikan terus channel saya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.